Pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 13 Juni 2021, saya menerima hasil tes antigen dan PCR. Nah, itu berarti saya harus melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu. Dan inilah cerita saya selama saya isolasi mandiri. Selamat datang di Creators Mind. Semuanya berawal dari setelah saya menerima vaksin kedua, dan saat itu saya merasa kurang enak badan dan sakit kepala, di mana saya mengalami gejala yang ringan, tapi saya merasa kalau tubuh saya itu tidak apa, dan karena ini memang efek dari vaksin kedua. Jadi saya tetap beraktivitas seperti biasa, dan keteledoran saya adalah 1 minggu setelah saya vaksin kedua itu, saya tetap beraktivitas cukup berat. Jadi walaupun saya sudah merasa tidak enak badan atau sakit kepala, saya tetap memaksakan diri saya untuk bekerja dan beraktivitas. Pada akhirnya gejala saya pun tidak membaik, malah memburuk. Kalau ditanya dapat dari mana, jujur saya sendiri nggak tahu, karena saya sendiri tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun saya berada di luar. Gejala awal yang saya alami adalah sakit kepala yang ringan, di mana kalau saya minum obat paracetamol, biasanya sakit kepala itu akan menghilang. Namun setiap hari sakit kepala ini akan muncul kembali, dan saya merasakan meriang di seluruh tubuh saya, dan obat sakit kepala pun itu sudah tidak efektif lagi. Saya juga sempat berpikir kalau dengan berolahraga, maka tubuh saya akan merasa lebih enak. Dan memang setelah saya berolahraga, tubuh saya itu berasa mendingan, lebih baik. Namun besoknya, sakit kepala itu akan timbul kembali, dan meriang itu tetap ada, ditambah lagi dengan badan saya yang pegal-pegal setelah berolahraga. Beberapa hari kemudian pun saya mulai batuk, dan 10 hari setelah saya menerima vaksin kedua, saya akhirnya memutuskan untuk beristirahat full. Di hari ke-12 saya memutuskan untuk tes dan mendapatkan hasil tes positif. Saat itu badan saya sudah mulai pulih, saya sudah mulai sembuh, dan hanya tertinggal suara saya yang bindeng dan juga sedikit sakit kepala. 2 hari setelah saya menerima hasil tes, saya mengalami kehilangan indera penciuman. Padahal pada saat itu badan saya sudah sembuh, saya sudah tidak sakit kepala, saya sudah tidak pegal-pegal lagi badannya, saya sudah tidak meriang dan juga sudah tidak batuk lagi. Malamnya saya memutuskan untuk mengoleskan minyak kayu putih di hidung saya, dan untungnya pada saat itu saya masih bisa mencium bau minyak kayu putih itu walaupun sedikit. Nah, besoknya saya mulai membaik, indera penciuman saya mulai membaik, dan akhirnya saya bisa mencium kembali seperti biasanya. Untungnya saya tidak mengalami kehilangan nafsu makan, malahan nafsu makan saya itu semakin bertambah. Tentunya saya juga harus menjaga makanan saya, sebisa mungkin saya tidak makan makanan yang terlalu berminyak atau yang bakar-bakar. 1-2 hari pertama setelah saya menerima hasil tes, indera perasa saya lebih fokus kepada asin. Jadi semua makanan itu rasanya lebih asin dari biasanya. Kemudian saya juga diberikan jamu oleh keluarga saya, dan rasanya itu pahit sekali. Jadi indera perasa saya masih bisa merasakan asin dan juga pahit. Setelah indera penciuman saya normal, indera perasa saya pun kembali normal juga. Kebingungan saya muncul ketika salah satu teman saya menawarkan obat-obat yang ini, sementara keluarga dan juga teman-teman yang lain, mereka menawarkan obat-obat yang ini. Terlalu banyak obat yang harus saya konsumsi, dan saya pun bingung harus makan yang mana. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk memilih obat yang paling tidak keras dan paling sedikit, karena gejala saya juga cukup ringan. Untuk kita semua mungkin ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter, karena kita nggak pernah tahu kondisi badan kita seperti apa, kita alergi dengan apa, dan juga gejala tiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi penanganannya seharusnya juga berbeda. Saya sendiri hanya mengkonsumsi obat influenza dan juga antibiotik. Kemudian ada juga vitamin C, vitamin D, dan beberapa hari kemudian saya menambahkan zinc. Lantas apa saja yang saya kerjakan selama isolasi mandiri ini? Beberapa hari pertama adalah hari-hari yang sangat produktif. Yang saya lakukan hanyalah makan, tidur, nonton, dan juga melihat media sosial. Maniac! Savage! Tapi akhirnya saya mulai bosan dan mencari aktivitas yang lain. Saya mulai berolahraga kembali. Tapi kita harus ingat, dalam berolahraga ini jangan terlalu berat. Karena 2 minggu setelah kita vaksin atau pada saat kita isolasi mandiri, kita nggak boleh mengerjakan aktivitas ataupun olahraga yang terlalu berat. Untungnya saya masih ada alat-alat yang diberikan oleh Kettler, jadi masih ada resistance band, expander, kemudian ada juga core slider, ada flexi band, dan juga ada bola ajaib. Saya lupa namanya apa itu, dan saya juga masih ada skipping rope dan juga dumbbell. Jadi banyak variasi latihan yang bisa saya kerjakan saat di kamar. Di
Tidak lupa juga saya berjemur setiap harinya kalau nggak hujan. Jadi saya berjemur itu di antara jam 8 sampai jam 11, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jangan lebih dari 20 menit katanya. Berjemur itu bagus karena bisa meningkatkan imunitas. Nah, sambil berjemur saya juga ada catatan ini. Di sini saya bisa bikin to-do list, saya bisa bikin jurnal, ide-ide, goal apa yang mau saya capai saat ini dan ke depannya. Momen isolasi mandiri ini menjadi momen yang mandiri bagi saya, karena saya harus mengerjakan semuanya serba sendiri. Saya harus cuci baju atau jemur baju terpisah dari baju orang tua saya. Kemudian peralatan makan yang saya sudah gunakan harus saya cuci sendiri. Kamar mandi, kamar saya semua saya bersihkan dan rapikan sendiri. Sampah-sampah yang di kamar saya juga harus saya pisahkan, dan saat saya mau bawa keluar, saya harus semprot sampai bersih sebelum dibuang oleh orang tua saya ke depan. Untuk mengambil makanan, saya juga tidak boleh mengambilnya sendiri, karena mau nggak mau saya isolasi mandiri di rumah, di kamar saya sendiri, sementara di rumah itu ada orang tua saya. Jadi orang tua saya akan mengambil makanan atau memasak dan membawa ke depan kamar saya. And this is how I get my delivery. Di saat-saat ini, saya juga belajar untuk mengembangkan diri saya. Saya mulai memperbaiki kembali kebiasaan-kebiasaan buruk saya, seperti tidur malam, kemudian jarang membaca, jarang menulis blog, dan juga tidak melakukan perencanaan. Saya mulai membaca rutin setiap harinya, minimal 10 halaman. Biasanya saya lakukan itu ketika bangun tidur ataupun saat saya sedang berjemur. Saya juga mulai tidur cepat, minimal jam 11 malam itu semua lampu sudah saya matikan dan saya sudah tiduran di kasur. Saya juga kembali aktif menulis blog dan juga membuat perencanaan weekly activity saya tuliskan kembali. Mungkin saat isoman kita merasa bahwa tidak banyak hal yang bisa kita kerjakan karena kita terbatas, terutama saya tidak bisa keluar untuk membuat konten. Tapi justru di saat inilah saya banyak menemukan ide-ide yang baru. Saya bisa meninjau kembali ide-ide yang pernah saya tulis di note smartphone saya, dan saya bisa gunakan itu untuk blog saya maupun untuk creators mind seperti ini. Pada akhirnya saya pun juga berusaha untuk mencari ide di mana saya bisa membuat konten sendiri. Saya juga ada membuat beberapa konten TikTok di dalam kamar saya, dan itu saya kerjakan sendiri. Keterbatasan tidak seharusnya membuat kita menjadi tidak produktif, tapi seharusnya keterbatasan itu membuat kita semakin kreatif dan juga inovatif. Saya memang sudah tidak mengalami gejala beberapa hari setelah saya menerima hasil tes, tapi saya tetap melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu sesuai peraturan yang ada. Ini so great banget bisa keluar untuk khusus buat PCR tes udah setelah 14 hari karantin, dan ya kita lihat hasilnya negatif ya. Aduh, seneng banget bisa nyetir ya. Setelah 2 minggu saya memutuskan untuk tes PCR drive-thru, dan di sana sangat ramai sekali. Sangat berbeda dengan 2 minggu sebelumnya di mana saya tes pertama. Harus ke aku dulu sedikit. A, bilang A yang panjang. A, tahan maaf. Oke, satu lagi. Nah, ini baru aja selesai PCR dan nunggu hasilnya sekitar 10 jaman, dan semoga hasilnya negatif. Dan ternyata hasilnya, kalian bisa lihat sendiri, saya sudah tidak berada di dalam kamar lagi. Buat kita semua yang sedang isolasi mandiri, ada baiknya untuk kita tidak melihat media sosial atau berita-berita yang negatif. Karena itu hanya akan membuat pikiran kita menjadi lebih cemas dan kita semakin parno. Kita harus tetap tenang dan berpikir positif. Banyak istirahat dan juga banyak minum air putih. Lakukan aktivitas fisik, tapi jangan yang terlalu berat. Kemudian konsumsi vitamin, terutama vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Kalau memang mau mengkonsumsi obat yang lain, ada baiknya supaya kita bisa berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter. Kemudian jika kita memang harus tinggal bersama orang lain, pastikan supaya kita tidur di kamar yang terpisah. Gunakan peralatan makan sendiri, dan kalau bisa gunakan kamar mandi sendiri. Tapi jika memang tidak memungkinkan, maka pastikan peralatan atau kamar mandi yang sudah kita gunakan itu sudah bersih setelah kita gunakan. Jika kita harus keluar dari kamar kita, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga gunakan masker setiap saat. Perhatikan juga sirkulasi udara yang ada di dalam kamar kita supaya tetap segar dan tetap baik.
Jika memang ada gejala demam, maka sediakan termometer di dalam kamar supaya bisa mengecek suhu kita. Kemudian kita juga harus rutin mengecek saturasi oksigen. Setelah kita sembuh, maka kita harus membersihkan kamar kita dengan disinfektan. Kalau bisa gunakan disinfektan yang food grade supaya tetap aman saat kita menyemprot-semprot di dalam kamar kita, terutama di dalam kamar mandi karena ada sikat gigi dan lain-lainnya. Jangan lupa mencuci spray kasur kita dengan sabun. Satu hal lagi yang penting adalah cari kesibukan yang positif. Karena yang terjadi kalau misalnya kita tidak memiliki kesibukan yang positif, kita akan menjadi bosan dan malahan berpikir yang aneh-aneh. Isolasi mandiri ini menjadi momen saya untuk benar-benar beristirahat dan juga mengevaluasi diri. Apa saja yang sudah saya kerjakan, kemudian bagaimana saya mengerjakannya, apa sih yang terpenting dalam hidup saya, apa sih yang harus saya perbaiki dan bagaimana saya memperbaikinya. Banyak hal yang bisa saya evaluasi selama isolasi mandiri ini, karena memang ternyata dalam kehidupan saya semuanya ini berjalan terlalu cepat dan saya perlu memperlambat momentum saya untuk beristirahat juga dan mengevaluasi segalanya. Jadi dimanapun kalian berada, tetaplah jaga diri dan juga jaga orang lain. Dan jika kalian merasakan ada gejala, ada baiknya kalian untuk tidak keluar dan juga beristirahat. Jangan memaksakan diri kita. Setelah saya selesai isolasi mandiri pun, saya tetap berada di dalam rumah untuk menjaga diri saya dan juga orang lain. Seandainya perlu keluar pun, selalu ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Jangan sampai lengah, tetap berpikir positif dan stay safe semuanya.